Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, pendengar setiap program Firman Menyapa HKBP Petojo. Mari kita memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berdiam di hati kami, Engkau terang dari segala terang. Bercahayalah di hati kami, supaya mata hati kami bisa melihat kebenaran dari firman Allah yang sebentar dibacakan, direnungkan, dan diberitakan. Kuasailah hati kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya kami tanggap dan dapat memberi jawab yang benar terhadap firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 2. Demikian dikatakan, Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ditanya apa satu hal yang sangat-sangat menginspirasi dari kehidupan Raja Daud, jawabnya adalah kerendahan hati. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat kerendahan hati Raja Daud. Bagaimana tidak? Dalam kehidupan Daud, kita membaca bagaimana pahlawan yang gagah perkasa ini tidak merasa malu sedikit pun untuk minta perlindungan kepada Tuhan. Dari Daud kita belajar bahwa manusia yang kuat adalah manusia yang mengakui kelemahannya. Manusia yang kuat adalah manusia yang menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya tidaklah berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan semesta alam. Raja Daud pernah mengalami masa-masa kesombongan hidupnya. Masa-masa di mana dia merasa sangat kuat dan dapat melakukan apapun semau-maunya. Masa-masa di mana Daud tidak merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Daud jatuh. Daud mengambil tindakan yang konyol, yaitu membunuh Uria dan mengambil istri Uria, Batsheba, menjadi istrinya. Akibat tindakannya itu, Daud mengalami malu yang tidak tertahan. Dari sini kita belajar bahwa dalam kekuatan manusia terletak kelemahan yang serius, yang siap menjerumuskannya ke dalam jurang kejatuhan apabila ia tidak waspada. Kelemahan apakah itu? Jawabnya adalah kesombongan diri. Tragedi kapal Titanic pada 15 April 1912 adalah tugu abadi yang mengingatkan kita akan kebenaran ini. Betapa tidak, setelah musibah itu terjadi, terkuaklah fakta bahwa kapal itu hanya menyediakan 20 skoci penyelamat. Padahal ada 2.208 penumpang di dalam kapal. Mengapa mereka nekat hanya menyediakan 20 skoci? Karena mereka yakin bahwa kapal Titanic tidak mungkin tenggelam. Jadi sesungguhnya sekoci tidak dibutuhkan. Sekoci hanya sebagai hiasan. Tapi apa yang terjadi? Kapal Titanic bahkan sudah langsung tenggelam di pelayarannya yang pertama. Kapal yang merasa yakin bahwa Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkannya, justru mendapat aib yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia, yaitu tidak pernah sekalipun berhasil mencapai tujuannya karena sudah karam di pelayaran yang pertama. Dan kecerobohan yang hanya membawa 20 sekoci membuat lebih dari 1.300 orang harus mati sia-sia di tengah laut. Sungguh sebuah kesombongan yang dipertontonkan oleh manusia. Kesombongan yang membuat orang-orang pintar menurut dunia ini bisa melakukan tindakan ceroboh yang sangat-sangat bodoh. Tapi itulah pelajaran berharga bagi kehidupan. Orang sombong akan jatuh oleh kesombongannya sendiri, seperti kapal Titanic dan seperti Raja Daud. Keangkuhan memang selalu menjadi titik awal sebuah kejatuhan. Kejatuhan yang tebusannya mahal. Tidak jarang bukan hanya diri sendiri yang harus menanggung akibatnya, tapi orang lain juga. Seperti yang dialami oleh Daud dan orang-orang yang ada di dekat kehidupannya akibat perselingkuhannya dengan Batsheba. Keangkuhan menjadi lebih berbahaya lagi karena acap kali tersamar, tidak kentara, tidak kelihatan.
Keangkuhan itu pintar bersembunyi di belakang apa saja. Keangkuhan bisa bersembunyi di balik kepandaian seseorang, juga bersembunyi di balik kesuksesan seseorang, di balik ketenarannya, kejayaannya, kemenangannya. Keangkuhan juga bisa bersembunyi di balik kesibukan seseorang yang membuat dia merasa tidak sempat untuk bertemu sapa dengan Tuhannya di setiap hari kehidupannya. Keangkuhan juga bersembunyi di balik sikap diskriminatif, di balik sikap intoleran, di balik sikap suka menghakimi orang lain. Bahkan keangkuhan bersembunyi di balik kenyamanan, kemewahan, atau ketika orang sedang dimanjakan oleh situasi sehingga dia tidak peka lagi dan tidak waspada lagi. Bahkan keangkuhan pun bisa tersamar di balik jubah keagamaan, di balik tindakan amal, dan di balik kesalehan pribadi. Jadi sejujurnya nyaris tidak ada orang yang luput darinya, dari keangkuhan. Penangkalnya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Tetapi siapakah orang yang cukup rendah hati? Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, keangkuhan bisa mengubah malaikat menjadi setan, tetapi juga sebaliknya, kerendahan hati akan membuat manusia menjadi seperti malaikat. Dari kerendahan hati itulah yang kita pelajari dari Daud hari ini. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang memiliki 1000 alasan untuk angkuh dan sombong, namun dia memilih untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Persis seperti seorang anak kecil yang minta perlindungan kepada bapaknya, demikianlah Raja Daud memohon perlindungan dari Tuhan. Namun sesungguhnya, inilah gambaran dari orang yang kuat, orang kuat yang sejati. Kuat yang tidak hanya kelihatan di luar, namun kuat yang benar-benar datang dari dalam dirinya. Kuat karena dia menyadari kelemahannya. Akhirnya dia selalu waspada dan peka dengan semua kemungkinan bahaya tersamar yang siap menghancurkan hidupnya, termasuk kesombongan diri. Dan di penghujung tahun 2021 ini, di mana sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, kita juga pantas berdoa kepada Tuhan memohon perlindungannya. Perlindungan terhadap apa? Bukan terutama terhadap musuh dari luar, bukan perlindungan terhadap virus corona, atau perlindungan terhadap bencana alam. Walaupun memang kita patut berdoa memohon perlindungan dari semua itu, tapi perlindungan yang terutama yang perlu kita minta kepada Tuhan adalah supaya kita dilindungi dari bahaya yang bisa membuat kita malu, yaitu kesombongan dari dalam diri kita sendiri. Bukankah Raja Daud juga meminta perlindungan kepada Tuhan agar jangan sekali-kali Tuhan membiarkan dia mendapat malu? Abraham Lincoln pernah berkata, "Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man, give him power." Artinya, menurut Abraham Lincoln, sebagian besar manusia pasti bisa melewati kesusahan dan penderitaan. Tapi sebaliknya, hanya sedikit manusia yang bisa melewati kekuasaan dan kesuksesan. Hanya sedikit manusia yang tidak jatuh ketika kepadanya diberikan kekuasaan dan kesuksesan. Maka ketika Daud memohon perlindungan Tuhan, perlindungan yang dia butuhkan adalah perlindungan terhadap sesuatu yang bisa membuat dia malu, dan itu adalah dirinya sendiri. Daud memohon untuk dilindungi oleh Tuhan dari bahaya samar-samar yang melekat dalam dirinya, yaitu kesombongan atau lupa diri. Dan sebaliknya, dia memohon untuk diluputkan oleh keadilan Allah. Apa itu keadilan Allah? Keadilan Allah berarti menerima paket full dari Tuhan. Suka dan duka satu paket. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah itulah yang membuat Raja Daud bisa luput dari bahaya kesombongan dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, jika dibahasakan dengan bahasa sehari-hari, permohonan Daud ini bisa kita kalimatkan demikian: "Ya Tuhan, aku lemah, maka aku ingin berlindung kepadamu.
Berlindung bukan terutama dari bahaya dari luar, berlindung dari virus corona, bukan terutama berlindung dari manusia atau setan, melainkan berlindung dari sesuatu yang membuat aku malu, yaitu kesombongan yang bersembunyi di dalam diriku sendiri. Lindungilah aku ya Tuhan dari kesombongan itu, dengan cara memberikan suka dan duka menghiasi hidupku secara seimbang. Jangan hanya memberikan aku suka, sebab aku akan sombong. Jangan pula hanya memberikan aku duka, karena hidupku akan menjadi pahit. Tapi berikanlah aku suka dan duka secara bergantian. Berikan aku keadilan Tuhan, agar aku menjadi waspada dan peka menjalani kehidupanku sehari-hari. Demikianlah juga kiranya doa kita menjelang akhir tahun 2021 ini. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Melalui Raja Daud, kami diajarkan tentang kerendahan hati. Kami diajak untuk tetap waspada dan tetap peka, tetap memohon perlindungan kepada Tuhan, terutama dari musuh yang utama dalam diri kami, yang bisa membuat kami malu, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Kami bisa melewati tahun 2021 bukan karena kehebatan kami, melainkan karena kemurahan Tuhan. Kalaupun di tahun ini kami bisa merasakan kesuksesan, jangan biarkan kami sombong. Tapi kalaupun di tahun ini kami mengalami banyak sekali masalah, jangan biarkan kami jatuh. Tapi biarlah suka dan duka yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, menopang kami, menolong kami untuk semakin mengenal kebesaran dan kuasa serta cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan, kami akan menatap tahun yang baru. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.